Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andari Mahesa Feti dari Prodi Teknik Lingkungan Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengelolaan limbah B3, terutama pada sludge IPAL atau lumpur instalasi pengolahan air limbah. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan limbah B3. Limbah B3 adalah sisa proses produksi yang memiliki zat, energi, atau komponen lain, baik konsentrasi maupun jumlah yang dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengelolaan limbah B3 telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014. Setelah mengetahui apa yang dimaksud dengan limbah B3, maka selanjutnya kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan sludge IPAL. Sludge IPAL merupakan lumpur yang dihasilkan dalam pengolahan air limbah yang berasal dari hasil pengendapan materi padatan di dalam unit-unit pengolahan. Umumnya, lumpur masih memiliki kadar air yang cukup tinggi. Oleh karenanya, perlu perlakuan untuk lumpur yang merupakan bagian dari penanganan air limbah. Lumpur dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Primary Raw Sludge dan Waste Activated Sludge atau WAS. Adapun tujuan utama pengolahan lumpur yaitu untuk mengurangi volume lumpur dengan cara memisahkan air dari lumpur sebelum dibuang, agar mempermudah masalah pengangkutan. Karena pada umumnya lumpur masih memiliki kadar air yang cukup tinggi, lumpur harus dikeluarkan dan dibuang keluar instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Tetapi, hal ini akan menimbulkan masalah jika langsung dibuang begitu saja dalam jumlah yang besar. Karena lumpur dapat menimbulkan gangguan lingkungan yang lebih berbahaya dari air limbah, mengingat bahwa lumpur mengandung pencemar yang lebih terkonsentrasi. Lumpur juga tetap memiliki kandungan air yang tinggi, dan lumpur dapat mengandung jenis pencemar baru yang tidak terkandung sebelumnya. Kemudian, karakteristik lumpur itu tergantung pada sumber lumpur dan jenis industri penghasil air limbah serta sistem pengolahan IPAL-nya. Karakteristik lumpur sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu sumber lumpur, jenis industri, proses IPAL, sifat fisik, komposisi kimia, serta tingkat pengolahan yang telah ditentukan. Karakteristik lumpur sangat berbeda untuk setiap jenis lumpur, sehingga prinsip penanganannya pun berbeda. Walaupun demikian, kebanyakan industri melakukan penanganan lumpur yang keluar dari IPAL dalam unit pengolah yang sama. Lumpur-lumpur yang dihasilkan oleh suatu IPAL dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu lumpur kimia fisika atau lumpur mineral dan lumpur biologi. Lumpur mineral merupakan lumpur yang dihasilkan oleh proses pemisahan padatan di unit-unit pengolahan secara fisika kimia. Adapun lumpur biologi yaitu lumpur yang dihasilkan dari proses pemisahan gumpalan mikroba di unit pengolahan biologi. Lumpur biologi berasal dari dua bagian yaitu mikroba yang mati dan organik yang tidak terdegradasi oleh mikroba. Sasaran upaya penanganan lumpur adalah menghasilkan lumpur dengan kandungan padatan yang setinggi-tingginya atau volume yang sekecil-kecilnya dan stabil, serta tidak memiliki dampak lingkungan yang lebih buruk. Peningkatan kandungan padatan atau pengurangan kadar air dapat dilakukan melalui beberapa cara. Umumnya, upaya pengelolaan terhadap lumpur meliputi tahapan-tahapan pengerjaan sebagai berikut. Yang pertama, pengentalan atau pemangkatan lumpur. Yang kedua, stabilisasi lumpur. Yang ketiga, pengelolaan air. Yang keempat, pengeringan lumpur. Dan masing-masing cara memiliki kelebihan dan kelemahannya, sehingga tidak ada satupun cara yang dapat diterapkan untuk setiap jenis lumpur tertentu, kecuali tahap stabilisasi. Seluruh tahapan lainnya lebih bertujuan untuk meningkatkan kandungan padatan atau pengurangan kandungan air. Setelah melalui tahapan tersebut, tahapan berikutnya adalah tahapan pembuangan akhir. Pada proses pengentalan lumpur bertujuan untuk meningkatkan kekentalan atau kandungan padatan dalam lumpur dengan cara mengeluarkan air. Terdapat dua metode dalam proses ini, yaitu pengentalan lumpur secara gravitasi dan pemangkatan lumpur secara flotasi. Adapun stabilisasi lumpur merupakan upaya untuk mengurangi kandungan senyawa organik dalam lumpur atau mencegah aktivitas mikroorganisme. Tujuan stabilisasi adalah agar lumpur menjadi stabil dan tidak menimbulkan bau busuk dan gangguan kesehatan saat dilakukan proses maupun saat pembuangan ke lingkungan. Stabilisasi lumpur dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain sebagai berikut: digestasi anaerobik, stabilisasi aerobik, dan stabilisasi dengan kapur.
Pada proses yang ketiga, yaitu proses pengeluaran air lumpur, ialah untuk menghilangkan sebanyak mungkin air yang terkandung dalam lumpur setelah proses pengentalan. Proses pengeluaran air lumpur dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain menggunakan alat. Pada tahap akhir, lumpur dibuang ke lingkungan dengan aman dan tidak menimbulkan dampak negatif lingkungan. Sludge landfilling merupakan tahap akhir dari pengelolaan lumpur. Pemerintah Republik Indonesia memiliki peraturan tentang pembuangan lumpur B3 yang sangat ketat dengan sanksi yang berat. Pengelompokan lumpur B3 antara lain dilakukan berdasarkan jenis senyawa kimia yang dikandungnya dan jenis industri penghasil lumpur. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.